Oke, pada video ini kita mau bahas 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh teman-teman pengusaha makanan online pemula. Oke, indikator yang paling mudah biasanya hal ini terjadi kalau misalnya nih usaha kita cukup ramai, usaha kita cukup laris manis, tetapi uang yang masuk ke rekening kita ataupun uang penghasilan yang kita dapat itu kok tipis-tipis aja gitu ya, kok tidak ada hasilnya. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang demikian, mungkin teman-teman juga melakukan salah satu dari 5 kesalahan fatal ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang pertama, mencampur uang pribadi dengan bisnis. Ini adalah kesalahan yang paling umum ya, uang yang masuk dari hasil penjualan kita langsung kita pakai untuk keperluan pribadi. Misalkan nih untuk membeli kopi, lalu membeli listrik rumah dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Dampaknya kita tidak pernah tahu berapa profit bersih yang sebenarnya kita dapatkan dari hasil penjualan kita. Lalu solusinya seperti apa? Ya solusinya teman-teman bisa memisahkan antara rekening yang kalian gunakan untuk berjualan dan rekening yang kalian gunakan untuk keperluan pribadi ya. Jadi supaya tahu perputaran penghasilan, perputaran penjualan kita itu seperti apa, bersih atau tidak, lalu rugi ataupun tidak, profitnya berapa persen sih, ya supaya kita lebih jelas ya. Nah dari kesalahan yang pertama ini, siapa nih yang masih melakukan hal yang seperti ini ya? Berarti setelah ini perlu teman-teman rubah terlebih dahulu ya untuk habitnya. Oke, kita lanjut ke kesalahan nomor 2, yaitu kita terkadang lupa menghitung kerja tenaga dari diri kita sendiri. Karena dikerjakan sendiri, pemula sering lupa memasukkan gaji owner ataupun chef begitu ya, yang kalian kerjakan sendiri begitu, ke dalam perhitungan HPP, harga pokok penjualan. Dampaknya seperti apa? Dampaknya bisnis teman-teman terlihat untung di atas kertas, padahal teman-teman tidak dibayar. Jadi ketika kelak kita usahanya sudah mulai berkembang, lalu kita membutuhkan karyawan ataupun membutuhkan orang yang membantu kita, tiba-tiba harus ada pengeluaran untuk gaji yang membantu kita gitu ya. Ya pasti harga kalian itu nanti akan bisa ambruk begitu ya, karena tiba-tiba harus ada pengeluaran untuk biaya gaji. Jadi hal yang perlu kalian lakukan jika teman-teman masih awal-awal untuk mencari konsumen begitu ya, ya tidak ada masalah lah. Kita tidak memasukkan tenaga kita itu di dalam HPP. Tapi lambat laun, pelan-pelan kita harus memasukkan, kita harus mengapresiasi tenaga kerja kita sendiri gitu ya, di dalam HPP itu sendiri. Jadi supaya ketika nanti lama-lama semakin berkembang, lama-lama semakin maju, dan kita membutuhkan karyawan, ya kita tidak kaget. Jadi harga yang sudah tertera, harga yang sudah jalan untuk produk kita, itu sudah termasuk HPP untuk gaji karyawan gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan untuk awal-awal untuk memasukkan biaya yang pantas gitu ya untuk gaji seorang owner ataupun kita sebagai chef untuk memasak produk kita sendiri, ya kita memasukkannya tidak terlalu besar. Yang penting ya pantas untuk waktu dan tenaga yang kita keluarkan begitu ya. Semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah. Jadi makin waktu ya semakin meningkat lah, harapannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan nomor 3, yaitu kita tidak memperhitungkan biaya non bahan baku. Nah, untuk biaya non bahan baku ini yang dimaksud adalah biaya operasional ya. Misalkan nih, listrik kalian, gas, air. Nah, hal-hal tersebut termasuk biaya produksi non bahan baku ya. Nah, hal-hal tersebut juga perlu kalian perhatikan. Misalkan nih, untuk packagingnya, kalian menggunakan packaging yang cukup mewah gitu ya, yang cukup rapi, yang cukup elegan. Tetapi kalian tidak memperhitungkan nih, padahal packagingnya juga cukup mahal. Nah, itu akan membuat untuk harga jual kalian ya tentunya margin profitnya juga semakin rendah ya. Atau misalkan lagi kalian mendaftarkan usaha makanan kalian di platform online, itu kalian pelajari juga tentang besaran komisi pada setiap platform. Pada setiap platform tentunya komisi yang dipotong itu juga berbeda-beda ya. Misalkan 20%, 25%, bahkan ada yang 30%. Nah, hal semacam ini juga kalian perlu pelajari dan perlu kalian hitung. Jadi supaya nanti uang yang masuk ke rekening kalian itu sesuai dengan margin profit yang kalian inginkan. Jangan sampai terlihat laris saja, jangan sampai terlihat produk yang terjual itu banyak, tetapi ternyata profit yang kalian dapatkan itu tidak sesuai. Apalagi jika teman-teman melakukan usahanya itu sudah cukup lama begitu ya, sudah cukup terkenal begitu ya, misalkan sudah 3 tahun ataupun 5 tahun, tetapi profitnya masih segitu-segitu saja. Berarti ada yang salah dengan manajemen finansial teman-teman. Oke, kita lanjut ke kesalahan nomor 4, yaitu perang harga dan lupa tentang margin profit kita. Nah, hal ini adalah silent killer begitu ya. Hal ini bisa membunuh usaha kita perlahan-lahan jika kita melihat segala sesuatunya dengan emosional.
Misalkan nih, kita usaha makanan, lalu ada pengusaha makanan baru di wilayah kita dengan harga yang mungkin bisa dibilang lebih murah begitu ya. Nah, lalu kita ikut-ikutan untuk membanting harga. Kita jualan produknya sama, bahan baku yang kita jual itu juga sama, tetapi tiba-tiba kita menurunkan harga, membanting harga supaya harapan kita, dagangan kita laku. Kalau kita melakukan hal demikian, ya lama-lama usaha kita bisa jadi tidak profit, rugi, atau bahkan bisa jadi bangkrut. Nah, hal yang bisa teman-teman lakukan, kalian tenang terlebih dahulu jika mengalami permasalahan demikian ya. Untuk kompetitor itu ya wajar lah, jadi setiap produk pasti yang menjualnya juga tidak satu dua orang ya, cukup banyak. Nah, hal yang bisa kita lakukan, jangan emosional dulu, tetap tenang, kita bisa fokus kepada value daripada kita membanting sebuah harga. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Daripada teman-teman ikut membanting harga dengan kualitas yang kalian jual itu tetap sama begitu ya, dan itu kalian lakukan terus-menerus, ya tentunya ada potensi untuk kalian tidak dapat profit atau bahkan rugi atau bahkan bisa bangkrut. Nah, hal yang bisa kalian lakukan, mungkin nih harganya sama, tetapi value yang kalian berikan kepada pelanggan itu kalian berikan tambahan. Contohnya, kalian bisa memberikan gift hadiah yang sesimpel mungkin, yang sekiranya cukup menarik. Misalkan ada di stiker ataupun gift mainan murah-murahan seperti itu ya, yang sesuai, yang linear mungkin dengan produk teman-teman. Atau hal yang bisa kalian lakukan, kalian bisa melakukan bundling harga ya. Jadi kalian membuat harga itu berpaket-paket begitu ya. Misalkan paket hemat, isinya mungkin dari menu favorit teman-teman ditambahkan dengan minuman favorit misalkan, ataupun paket kenyang dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini itu jauh akan lebih membantu usaha teman-teman untuk bisa survive ya, daripada kalian membanting harga, ikut-ikutan menurunkan harga secara drastis dan secara terus-menerus, yang bisa jadi membuat resiko usaha teman-teman ya tidak profit, bahkan bisa menjadi bangkrut ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 5, yaitu tidak mengalokasikan dana untuk reinvestasi. Nah, yang dimaksud seperti ini ya, misalkan nih kita mendapatkan penghasilan dari hasil usaha kita itu misalkan 1 bulan 2 juta lah, misalkan seperti itu ya. Nah, 2 juta ini kalau bisa ya jangan kita tarik semua ke rekening pribadi kita ya. Kita bisa menyisihkan berapa persen seperti itu ya. Kita tentukan nih, misalkan saya ingin selalu menyisihkan 15% ataupun 10% misalkan ya. Jadi misalkan bulan ini saya mendapatkan 2 juta, langsung kita sisihkan 10% sejumlah 200.000. Lalu bulan depannya saya mendapatkan keuntungan 2.500.000 misalkan. Kita sisihkan 10% lagi, kita dapat 250. Nah, dari hasil yang kita kumpulkan ini tadi banyak sekali manfaatnya ya untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Misalkan nih contohnya ada alat yang rusak. Nah, kita tidak perlu bingung tuh untuk mencari dana, untuk mencari uang membeli alat yang rusak itu tadi. Kita sudah ada uang kas yang bisa kita gunakan untuk ya memperbaiki alat yang sedang rusak. Atau misalnya nih kita sebagai owner ingin menambah skill, kita mengikuti workshop ataupun pelatihan supaya kemampuan kita meningkat. Nah, kita juga bisa memanfaatkan uang yang ada ini tadi ya. Dan banyak sekali hal yang bisa kita gunakan dari uang kas yang sudah kita sisihkan itu tadi. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Dari 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pengusaha makanan yang masih baru merintis begitu ya. Nah, dari 5 kesalahan ini, siapa nih dari teman-teman yang masih melakukannya? Nah, semoga teman-teman bisa segera mendapatkan solusinya ya. Oke, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.